Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Intan Akbari dengan NIM 2536757. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMP. Baiklah, saya akan membuat program ATM. Langsung saja kita mulai membuat programnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat program ATM. Yang pertama, di sini kita menggunakan include fungsi H, di mana fungsi H ini merupakan fungsi yang sebenarnya fungsi yang sangat panjang, tapi kita sisipkan menjadi fungsi H di sebelah sini agar fungsi pada bagian program ATM ini tidak terlalu panjang. Nah, di sini kita langsung saja memulai programnya. Yang pertama, ini kita menginput membuat itu printf untuk selamat datang di Bank Nagari dan silakan masukkan PIN. Nah, di sini kita menggunakan fungsi printf dan juga scanf untuk bagian sini agar bisa kita menginput PIN kita nanti. Nah, setelah itu kita membuat program kemungkinan terjadinya error. Jadi saat kita salah memasukkan PIN, jadi program inilah yang bagian sinilah yang akan keluar. Jadi jika salah memasukkan PIN, nanti akan keluar selamat datang seperti ini lagi, dan ada kata PIN salah dan silahkan masukkan PIN kembali. Gitu. Nah,
Di sini kita menggunakan fungsi printf dan juga scanf, sama seperti yang di sini tadi, gunakan %d dan input pin untuk memasukkan kembali pin yang salah tadi, memasukkan pin yang benarnya gitu. Nah, selanjutnya setelah pin kita benar, kita akan dibawa menuju menu utama. Di sini ATM-nya dengan pecahan uang 50.000. Nah, beberapa ATM kan juga ada yang 100.000, tapi di sini saya menggunakan 50.000. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan seperti 100.000, 300.000, 1.000.000, 500, penarikan jumlah lain, cek saldo, dan transfer. Nah, di sini kita dapat memilih berapa saldo yang akan kita tarik dengan jumlah-jumlah yang tersedia di sini, dan juga bisa mengakses menu-menu yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian pilihan. Nah, di sini nanti setelah muncul bagian ini, di bagian bawahnya nanti ada bagian pilihan yang bisa kita ketik, kita input angka yang kita inginkan. Ini misalkan kalau kita ingin menarik uang sebanyak 300.000, nanti kita di bagian pilihan ini kita input angka 2, sehingga kita bisa menarik uang 300.000. Begitu juga dengan yang lainnya. Jika kita menginput angka 3, maka kita akan diarahkan ke bagian penarikan jumlah lain. Jika kita akan menaruh angka 4, maka nanti kita akan beralih ke menu cek saldo. Seperti itu juga dengan yang transfer. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus pertama. Nah, jadi di sini misalkan seseorang ingin mengambil uang sebesar 100.000. Nah, jadi nanti uangnya nih saldo orang ini yang tersimpan dalam ATM-nya harus lebih dari 100.000. Nah, jadi kalau misalkan saldo orang itu lebih dari 100.000, saldonya nanti dikurangi dengan 100.000 yang dia tarik, dan jika saldonya tidak kurang dari 100.000, jika saldonya kurang dari 100.000, maka akan muncul kata maaf, saldo Anda tidak mencukupi, sehingga uangnya tidak dapat ditarik dan akan mengarahkan kita kepada bagian cek saldo yang menunjukkan berapa saldo kita yang ada gitu. Nah, selanjutnya kasus kedua, ini nih jika kita akan menarik uang sebesar 300.000, di sini itu saldo kita harus lebih besar dari 300.000 agar uangnya bisa ditarik, dan nanti saldo kita yang lebih banyak itu akan dikurangi dengan 300.000 yang kita tarik. Nah, jika saldo kita kurang dari 300.000, juga akan muncul kata maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nah, selanjutnya kasus ketiga yaitu bagian penarikan. Kasus keempat cek saldo. Kasus kelima, ini nih sesuai ya sama bagian sini tadi. Nah, ini kan 3, ini penarikan jumlah lain gitu maksudnya di sini. Kasus keempat itu cek saldo sesuai sama yang di sini. Nah, nanti kita diarahkan ke bagian tampilan cek saldo. Selanjutnya kasus kelima yaitu jika seseorang ingin menarik uang sebanyak 1 juta. Nah, jadi di sini saldo orang tersebut harus lebih dari 1 juta agar bisa mengambil dananya. Nah, nanti saldo orang tersebut akan dikurangi dengan 1 juta yang diambil, dan jika saldonya kurang dari 1 juta tetapi ia memaksa untuk mengambil 1 juta, akan muncul maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Selanjutnya kasus ke-6, penarikan saldo 500.000. Nah, juga sama, jika saldo seseorang itu harus lebih dari 500.000. Nah, nanti saldonya akan dikurangi dengan 500.000, dan nanti jika uangnya kurang dari 500.000 tapi menarik 500.000, maka muncul maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Kasus ke-7 yaitu transfer, dan kasus ke-8 itu keluar, dan kasus ke-8 itu keluar. Nah, segini saja di bagian depan sini program yang kita buat ya.
Jadi sebenarnya di sini terlihat sedikit dan terlihat sangat simple gitu kan. Tapi ada di bagian fungsi H ini banyak kode-kode tersembunyi yang sangatlah panjang, lebih panjang dari yang di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian fungsi H. Nah, di sini sudah ada berbagai macam include yang dimasukkan di sini. Nah, sebenarnya kan include yang banyak ini harusnya diletakkan di bagian program ATM di sini. Nah, tetapi karena terlalu banyak dan kita juga akan membuat suatu program yang kompleks, jadi kita lebih baik memisahkannya agar lebih terlihat dan tidak begitu panjang yang di sini. Jadi kita biar nggak pusing melihat programnya gitu. Nah, di sini ada include Studio Hash dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita memiliki program yang lebih banyak dan lebih kompleks dari yang sebelumnya gitu. Nah, pertama kita akan ini ada pilihan yang tidak tersedia gitu. Terus juga ada berbagai macam void di sini. Nah, ini data simulasinya. Di sini saya memakai nama saya sendiri, Zakia Antarakbari, dan adik saya, Zakira Telita Audrey, sebagai akun ATM pertama dan akun keduanya gitu. Sini kita juga memasukkan PIN 12345 dan 67890 gitu. Nah, jadi di sini teman-teman kalau untuk menggunakan program ini kita harus menyimpan nama dan juga PIN yang kita gunakan di sini. Jadi di mesin ATM itu harus sudah tersimpan di dalam memorinya siapa dan apa PIN dari orang yang akan menarik uang tersebut gitu. Nah, di sini saldo akun pertama, akun Zakia, yaitu ada 1 juta dan akun Zakira ada 500.000 seperti itu. Nah, nomor rekeningnya ini 123456789 dan 987654321 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini yang ini apa ya? Ini bagian untuk menyatakan akunnya aktif gitu, akunnya aktif. Terus ini akun pertama, saldo ATM-nya yang pertama, rekeningnya yang pertama gitu. Jadi agar nanti di programnya itu tidak tertukar antara akun pertama dan akun keduanya. Nah, jadi akun pertamanya yang ini dan yang akun keduanya yang ini. Jadi nanti kalau kita menggunakan PIN pertama, nanti sistemnya akan full menggunakan data-data akun pertama. Seperti akun yang digunakan nanti akun yang pertama, saldo yang digunakan nanti saldo akun pertama, seperti itu. Dan rekening akun pertama gitu. Jadi agar tidak terjadi kesalahan. Misalkan nanti kita memasukkan PIN 1, tapi kita tidak salah memasukkan di sini. Jadi nanti bisa saja terpakai saldo orang lain jika tidak benar dalam memasukkan programnya di sini. Nah, setelah itu nih jika PIN 1 maka yang digunakan adalah saldo 1, jika PIN-nya 2 maka saldo ATM yang digunakan adalah saldo 2 gitu. Nah, selanjutnya nah ini saldo ATM-nya. Saldo ATM sama saldo akun itu merupakan saldo sisa. Tentu saja seperti itu ya. Jadi misalkan kita ada uang sebesar 800.000 di akun kita. Jadi 800.000 ini merupakan sisa dari uang kita yang sebelumnya ada 1 juta misalnya. Soalnya kita udah memakai 200.000-nya. Jadi saldo sisa kita tuh merupakan saldo akun kita yang saat ini gitu. Nah, selanjutnya void nomor rekening sama dengan rekening saldo. Ini singkatan, ini kayak pernyataannya gitu loh. Jadi saldo akun itu merupakan saldo sisa yang telah digunakan. Norek seperti ini merupakan rekening saldo dan
TEM merupakan TMP seperti itu. Nah, selanjutnya ini yaitu bagian tampilan jika kita mengklik bagian cek saldo di bagian sini tadi. Nah, di sini bagian cek saldo. Nah, nanti yang terlihat itu bagian sini nih. Nah, jadi nanti dia menampilkan sisa saldo Anda sekian rupiah. Ini nanti sesuai sama sisa saldo akun yang ada di sini. Kalau saldo akun 1 nanti 1 juta dan saldo akun 2 itu ada 500 seperti itu nanti ya. Terus di sini setelah kita masuk ke dalam menu sisa saldo ini, ke bagian cek saldo ini, nanti juga akan setelah kita melihat nih saldo kita berapa, bakalan ada pertanyaan lagi yang menanyakan apakah Anda ingin melakukan transaksi lain gitu. Jadi kalau misalkan iya, nanti dia akan mengarahkan kita ke bagian menu, dan jika kita memilih tidak, maka kita akan keluar dari program seperti itu. Nah, jadi ini kan satu ini iya gitu. Jadi di sini kita jabarkan, kita jelaskan apa yang terjadi jika seseorang memilih angka 1 ini gitu kan. Nah, kan ini juga ada bagian pilihannya gitu kan. Sama seperti bagian sini tadi, kan ada banyak pilihan, nanti di sini ditaruh, kita menginput angka yang akan kita itu angka depan untuk apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, di sini misalkan kita memilih angka 1, ya berarti nanti kelanjutannya kita akan dikembalikan kepada bagian menu. Dan jika kita memilih angka 2, kita akan dikeluarkan dari program karena tidak ingin lagi melakukan transaksi yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya ini bagian penarikan di sini tadi. Nah, di sini kan ada bagian penarikan jumlah lain. Nah, penjabarannya di sebelah sini. Nah, di sini pertama, nanti kan setelah kita memilih bagian untuk melanjutkan penarikan jumlah lain, kita akan dibawa pada bagian tampilan seperti ini. Yang pertama, ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa masukkan nominal kelipatan 50.000. Soalnya tadi bank kita kan bank dengan pecahan uang 50.000 seperti itu. Jadi kita harus memasukkan uang dengan kelipatan 50.000 juga agar transaksi kita bisa diproses seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa memasukkan saldo nominal, kelipatan nominal yang kita inginkan. Misalkan di sini kan tadi ada berbagai pilihan seperti 100.000, 300.000, 1 juta, dan 500.000. Nah, misalkan kita pengennya mengambil uang 200.000 atau 250.000. Nah, nanti pada bagian sini, pada bagian tampilan program yang ini, kita dapat mengisi dengan angka 250.000 seperti itu. Nah, jadi kalau benar, kita klik bagian benar, nanti jika salah seperti ini, seperti itu. Nah, jadi ini juga sama sistemnya seperti yang sebelumnya ya. Kita memilih angka di bagian depannya ini untuk memilih menu-menunya. Jadi kalau kita memilih 1, jadi artinya benar. Nah, jadi kalau kita memilih 1, yang terjadi itu bagian sini. Yang ini. Jika kita memilih angka 1, nah jadi dia nanti yang terjadi ini seperti ini. Nah, jika saldo kita ini gimana ya, yang terjadi bagian ini gitu kan. Jadi nominal kita yang kelipatan 50.000 tadi harus lebih kecil dari saldo kitanya. Jadi saldonya tuh harus lebih besar dari nominal yang kita masukkan ke sini tadi. Nah, jadi nanti sisa saldo kita itu saldonya dikurang sama nominal yang kita masukkan tadi. Misalkan saldo kita tadi 1 juta dikurang sama 250.000. Nah, jadi nanti tersisalah saldo di akun kita sebanyak 750.000 seperti itu. Nah, jika kita memasukkan misalkan nih saldo kita cuma ada 1 juta, kita mau menarik 250.000 tapi nggak sengaja kepencet nolnya 1 kali lagi. Jadi angkanya jadi 2.500.000 seperti itu kan misalkan.
Nah, jadi nanti akan muncul maaf saldo Anda tidak mencukupi seperti itu. Nah, jika kita mengklik bagian salah gitu kan, bagian yang nomor 2 ini gitu. Misalkan kita udah itu membuat saldo nominal saldo yang akan kita tarik, tapi kita menyadarinya sebelum kita menekan bagian benar ini. Nah, misalkan kita akan menarik uang 250.000 gitu kan, tapi kebikin 2 juta, sekitar 2 juta lebih tadi. Nah, kita bisa menghapusnya atau menekan tombol salah ini, dan sehingga kita nanti kembali lagi keluar dan bisa mengulang kembali bagian untuk memasukkan penarikan uang dengan jumlah lain ini gitu. Nah, atau jika tidak menggunakan bagian salah ini, kita bisa langsung kembali ke menu agar tidak terlalu banyak kita mengulang prosesnya gitu. Jadi kita pilih bagian menu, nah nanti dia akan membawa kita kepada bagian menu seperti itu. Nah, selanjutnya ini bagian transfer. Di sini kan tadi juga ada bagian untuk pilihan transfer gitu ya. Jadi kita dapat melakukan transfer di sini. Nanti setelah kita mengklik angka 7, memasukkan input angka 7, kita akan dibawa kepada tampilan seperti ini nanti di program yang telah berjalannya gitu. Nah, jadi kita akan memasukkan nominal minimal 50.000 lagi gitu. Sama seperti yang sebelumnya kan, karena ya bank kita itu merupakan bank dengan nominal 50.000 gitu. Jadi kita masukkan nominal minimalnya 50.000 gitu kan. Setelah itu kita memilih lagi nih benar, keluar, atau kembali ke menu seperti itu. Nah, nanti nanti jika saldo yang kita masukkan lebih besar dari saldo yang kita punya gitu, maka akan muncul maaf saldo Anda tidak tercukupi sama seperti sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini untuk menginput rekeningnya. Kan ini untuk pilihan transfernya, berapa jumlah yang akan ditransferkan. Nah, di sini bagian memasukkan nomor rekening. Nah, di sini nanti kita masukkan nomor rekeningnya untuk ke siapa kita akan mengirim gitu. Masukkan nomor rekeningnya. Sini kita nanti bisa menginput angkanya. Nah, jadi setelah kita input, kita pilih lagi 1 benar, 2 keluar, dan 3 kembali ke menu seperti itu. Nah, jadi nanti rekeningnya itu harus benar ya. Kalau kita memilih 1 benar berarti. Nah, nanti kalau rekeningnya benar, itu tuh akan ada konfirmasinya seperti itu. Nah, setelah konfirmasi akan bisa ditransfer uangnya seperti itu. Nah, bagian itu nomor 2 keluar di sini. Nah, ini penjabaran yang terjadi jika memilih nomor 2 dan nomor 3. Itu kita akan kembali ke menu. Nah, selanjutnya bagian konfirmasi. Untuk transfer. Jadi transfernya banyak prosesnya ya. Yang pertama, tunggu. Nah, ini tujuan transfernya. Kita harus tahu tujuan transfernya kemana nih. Tujuan transfernya nih ini nanti kan ada bagian menu tujuan transfer gitu judulnya. Jadi kita harus ada nama dan rekening orang yang akan kita transfer seperti itu. Nah, di sini kita nanti bisa menuliskan nama dari orang yang akan kita transfer itu, dan kita akan bisa menuliskan nomor rekening dari orang yang akan kita transfer seperti itu. Nah, kembali lagi ke pilihan seperti sebelumnya, benar akan terjadi ini. Jadi kalau benar gitu kan, saldo kita tuh akan dikurangi sama saldo yang akan kita gunakan untuk transfer tadi. Soalnya kan saldonya berpindah tuh dari saldo punya kita menjadi saldo orang lain seperti itu. Jadi dia akan mengurangi saldo di akun kita seperti itu.
Nah, selanjutnya ini kalau yang nomor 2, kita nomor 2 akan keluar dan nomor 3 akan kembali ke menu, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasannya. Sekarang kita coba menjalankan programnya. Semoga penjelasannya tadi dapat dimengerti ya. Oh iya, kita kalau menjalankan fungsi itu harus di bagian sebelah sini guys. Kita coba. Nah, muncul selamat datang di Bank Nagari. Masukkan PIN-nya. Kita pakai akun pertama, yang akun aku. 12345 tadi PIN-nya. Nah, muncul bagian ini, menu utama. Ini pilihan-pilihannya. Kita pilih, kita mau cek saldo dulu nih, angka 4. Nah, saldo kita ada 1 juta. Nah, kita akan melakukan transaksi lain. Iya, 1. Angka 1 ya pilihannya. Nah, selanjutnya kita ingin apa dulu? Transfer dulu deh coba. Transfer nomor 7. Nah, masukkan nominal. Berapa? 250.000. 50.000 aja lah. 300. 300 lah ya. Nah, benar pilihannya. Nah, nomor rekeningnya tadi berapa ya nomor rekening adik aku? Oh ya, 987654321. Tuh. Nah, benar. Ini kayak main-main game aja gitu, guys. Nah, keluar guys namanya. Wah, keren banget. Keluar Zakia salah guys, kebalik. Nah, keluar tujuan transfernya Zakira Talita Audrey dengan nomor rekening 9875431. Nah, kalau ini dari sebenarnya ini dari harusnya guys, dari Zakia Intan Akbari 12345. Nah, jadi kita harus mengkonfirmasi bener nggak kalau misalkan kita masukkan nomor rekeningnya segini, bener nggak orangnya si Zakira ini gitu. Jadi kalau benar kita pencet 1, benar. Nah, ini kan kita tadi saldo 1 juta, kita transfer 300.000. Jadi wah, kok sisa saldonya 400? Nah, ternyata ini transfernya ke kedua belah pihak, guys. Nah, jadi dia membaca kalau Zakia ini akun lain lagi, padahal gitu ya. Ya udah. Nah, jadi intinya programnya dapat dijalankan walaupun masih ada sedikit kesalahan. Maafkan aku yang masih pemula ini. Nah, selanjutnya tersisalah saldonya 400.000 karena tadi kan 300.000 ya saldonya. Aku kira bakal kekirim ke yang Zakira ini aja. Jadi harusnya kan saldo kita tinggal 700.000, tetapi ternyata kekirim lagi ke Zakira Kabari ini yang dianggap sebagai orang lain lagi, guys. Jadi kita kemakanlah duitnya 600.000 gitu ya. Kalau ATM beneran kayak ini rugi nih, guys. Nah, ini sisa saldo kita tinggal 400.000. Nah, selanjutnya kita lakukan transaksi lain lagi. Kita akan melakukan penarikan saldo 100.000 aja. Soalnya uang kita udah keambil gitu. Nah, saldo kita tinggal 300.000. Karena tadi kan 400 kan, karena sudah ditarik 100 jadi tinggal 300.000. Nah, kita akan melakukan transaksi lain tidak. Nah, saldo kita ada dikit guys, jadi kita udah nggak mau lagi. Pilih nomor 2, tidak. Sudah, dia kembali ke bagian awal, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, memang masih ada beberapa kesalahan dalam penulisan dan jalannya program ini. Tapi setidaknya programnya sudah bisa dijalankan dan saya sudah punya pengalaman, sudah bisa mengerti seperti apa program ini, penulisannya seperti ini dan yang terjadi nanti seperti ini gitu. Jadi saya sudah tahu fungsi-fungsi yang beberapa kalimat, kata dan kode yang saya buat di sini. Baiklah, mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.